Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, sebelum kita memulai kelanjutan bab demi bab di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, dan sebagaimana pembahasan kita terkait dengan sakaratul maut, terkait dengan kesusahan-kesusahan ketika maut menjemput. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan bab sakaratul maut, Bapak Ibu hadirin, bagaimanakah seorang pencuri? Sekali lagi, bagaimanakah seorang pencuri dikatakan sudah bertaubat? Pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimanakah seorang pencuri dikatakan sudah bertaubat kepada Allah? Ciri-cirinya apa, Bapak Ibu? Seorang pencuri yang sudah bertaubat itu tidak mencuri lagi, kemudian mengembalikan, benar. Seorang pencuri itu dikatakan taubatan nasuhah itu ketika dia berhenti mencuri, beristighfar, bertaubat, bermohon ampun kepada Allah, dan selanjutnya mengembalikan apa yang sudah dicuri. Itu menunjukkan keseriusan ketika dia mengatakan bertaubat kepada Allah dan berhenti dari mencuri. Maka tidak dikatakan seorang pencuri itu bertaubat ketika dia sudah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sudah tidak mencuri, tapi masih menikmati barang curiannya. Ketika hari ini kita melihat saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Sumatera, maka pertanyaannya kepada orang-orang yang melakukan kerusakan alam itu dan mendapat keuntungan, dikatakan bertaubat jika bagaimana, Bapak? Mengembalikan apa ini? Mengembalikan kondisi alam? Mengembalikan uang ke siapa? Bagaimana ini secara aturan Islam? Sebelum kita tadi sudah diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai kemudian harta dan anak keturunan kita ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena ketika kita kemudian lalai, kita diingatkan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka tidak ada lagi yang namanya ajal itu, yang dipercepat oleh Allah itu, yang datang dengan cepat itu, kemudian lupa mengambil nyawa kita.
Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi mengingatkan akan harta yang kita peroleh, kita manfaatkan untuk apa, harus benar-benar kita perhatikan, kita perhitungkan agar tidak sampai ketika sakaratul maut datang hal tersebut menyulitkan kita. Sebelum kita mengulas apa yang ada di dalam kitab At-Tadhkirah, kita mulai dari ayat demi ayat di dalam Al-Quran terkait dengan sakaratul maut. Mari kita lihat di bab awal terkait dengan tafsir mengenai ayat-ayat tentang sakaratul maut. Kita mulai dari surat Qaf ayat ke-19 terkait dengan begitu sakitnya orang yang sakaratul maut. Surat Qaf, surat keberapa Bapak Ibu? Qaf, surat ke 50 ayat ke-19. Bisa dibacakan terjemahnya jika sudah ditemukan. Ayat 19. Baik. Waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at, maka dan datang. Sakaratul maut tidak ada terjemahnya di situ. Bahasa Indonesianya tidak ada. Ditulis sakaratul maut begitu. Baik, ada Al-Qur'an lain yang menerjemahkan sakaratul maut atau semuanya tertulis sakaratul maut? Atau ada yang menerjemahkan? Tidak ada, Al-Qur'annya sama semua. Baik, artinya semua Al-Qur'an menerjemahkan kalimat sakaratul maut itu tetap ditulis sakaratul maut. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, bahkan kata sakarat itu kita biasanya menggunakan menjadi kata sekarat. Ya. Sekarat itu apa Bapak Ibu? Kondisi yang bagaimana? Dalam sekarat. Sakaratul kan menjadi sekarat, bukan menjadi syarat, gitu. Jadi sekarat, kita menyebutnya kan sekarat, bukan sakarat. Wah, kejat-kejat sakarat kan bukan begitu kalimat kita. Lo kejat-kejat sekarat itu. Jadi sekarat loh, gitu. Nah, sekarat itu kondisi yang bagaimana kalau dalam bahasa kita? Naza, ada yang menyebutnya naza. Sekarat itu kondisi bahagia atau susah? Susah, baik. Kita mengucapkan kalau terima kasih dalam bahasa Arab itu, kalau terima kasih dalam bahasa Arab itu syukron. Tapi kalau kita mengucapkannya tidak menggunakan shin, maka menjadi sukron. Apa artinya? Mendem, mabuk. Oh, iya. Ya Allah, saya kok lupa ayatnya. Mungkin bisa diingatkan. Wa antum sukara, mendekati masjid, Ustaz. Jangan mendekati masjid ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, sama halnya dengan kata dasar dari sakaratul maut, itu kondisi ruh kita dalam keadaan tidak sadar. Orang mabuk itu tidak sadar. Seseorang yang mengalami keadaan sakaratul maut, sakarat itu diterjemahkan dalam beberapa tafsir. Terjemah dalam bahasa Indonesia kita, maknanya kesusahan. Jadi ketika datang maut,
itu ada kesusahan yang dialami oleh manusia, dan setiap kita akan merasakan hal tersebut. Panjenengan ingat kullu nafsin dha'iqatul maut niku surat napa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Ali Imran ya. Insyaallah surat Ali Imran ayat 185 insyaallah. Ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba jenengan cek kata dha'iqah itu bermakna apa? Dha'iqah itu terjemahnya apa? Di dalam terjemah merasakan ya. Nah, kalimat Bapak Ibu, kalimat merasakan itu bagaimana? Setiap orang, setiap yang bernyawa, nafas itu akan merasakan maut. Itu sering dibaca, lebih-lebih ketika kita mengantarkan saudara kita, ikut memakamkan atau menguburkan saudara kita, sering diulang-ulang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang hidup, semua yang hidup, yang bernyawa itu akan merasakan mati. Di dalam tafsir kalimat merasakan tadi itu artinya kondisi orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan berbagai macam tingkatan rasa sakitnya. Jadi setiap makhluk Allah itu akan merasakan kematian dengan tingkatan rasa sakit ketika sakaratul maut masing-masing. Manusia merasakan, hewan merasakan, malaikat merasakan juga, jin merasakan juga. Jadi semua makhluk kelak akan merasakan sakaratul maut, itu maksudnya, dengan rasa sakit yang berbeda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Sehingga di dalam surat Qaf kita diingatkan, di dalam tafsir disampaikan, adapun kata sakratul maut atau sakaratul maut adalah kondisi yang sangat berat dan tidak sadarnya ketika ruh akan dicabut, datang dengan sebenar-benarnya. Artinya peristiwa itu tidak bisa dihindari dan membuktikan kebenaran janji Allah. Adapun manusia, ketika mereka berusaha lari darinya, maksudnya manusia sering menghindari pembicaraan tentang kematian, tetapi akhirnya pasti menghadapinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disampaikan demikian. Bapak Ibu, menarik tidak ketika bertemu dengan teman kita yang dibahas adalah kematian? Enak ingin lagi ngomong ngobrol, ngomong mati ya. Kinten-kinten pripun? Awak dhewe iki ngelumpuk jarang ketemu bahas mati. Walaupun kita lari dari pembahasan tersebut, kelak ketemu tidak? Ketemu. Betapa hebat pun kita berusaha berlari menghindari kematian dalam kondisi yang dianggap paling aman sekalipun, ketemu juga. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka ingatlah bahwa yang disebut dengan merasakan kematian itu bermakna merasakan sakaratul maut, susahnya, beratnya proses kematian. Dan sekali lagi hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, saya ada satu grup yang isinya adalah atasan-atasan saya dulu di kantor yang sudah purna begitu. Jadi alumni dinas. Yang banyak dibahas di dalam grup itu, yang pertama adalah tips supaya sehat. Yang kedua adalah informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan jumlah anggota grup sangat cepat berkurang. Tiba-tiba live. Yang mengeluarkan siapa? Keluarganya, orangnya sudah tidak ada. Kita berusaha lari sekalipun ketemu. Bahkan nanti di dalam kitab At-Tadhkirah, bahkan orang yang biasanya menyembuhkan orang yang sakit, suatu hari dia pun butuh disembuhkan dan mengalami kematian. Ini sekali lagi sebagai pengingat kita. Selanjutnya, mari kita lanjutkan terkait dengan bagaimana ketika ruh mencapai kerongkongan. Di dalam surat Al-Waqiah ayat ke-83. Surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat ke-83. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Kenapa tidak berusaha mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Di dalam tafsir disampaikan demikian. Ayat ini menggambarkan detik-detik terakhir kematian ketika ruh sudah di tenggorokan. Pada saat itu manusia tidak mampu lagi mencegah atau menolong dirinya sendiri. Menunjukkan kekuasaan manusia hilang total saat sakaratul maut. Ketika sakaratul maut terjadi, maka sekali lagi tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, kecuali bahwa seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kekuasaan yang dia miliki, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki, sejumlah berapapun bodyguard pengawal keamanan yang dia miliki, maka tetap tidak bisa menghilangkan dirinya dari sakaratul maut. Betapa banyak hari ini manusia berusaha untuk awet muda, melakukan banyak hal, ingin tetap dalam kondisi yang prima. Namun bukankah dengan teknologi modern yang hebat saat ini sekalipun tidak bisa mencegah dari kematian? Dan ini menunjukkan betapa lemahnya kita manusia, menunjukkan betapa tidak berkuasanya kita. Oleh karena itu, kehati-hatian kita sebagai orang beriman, bermohon kepada Allah agar hal-hal ini tidak terlalu keras kita alami, atau bahkan kita bermohon kepada Allah sedikit atau meminimalisir sakitnya ketika sakaratul maut datang. Mari kita lihat surat Al-An'am ayat ke-93. Surat Al-An'am surat ke-6 sebelum Al-A'raf, selepas Al-Maidah. Ayat ke-93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya.
Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Baik, ada satu kalimat ghamaratil maut. Jadi ghamaratil maut ada dalam kondisi sederhananya Bapak Ibu jenengan pernah batuk ngekel yang sangat kuat, bahkan sampai ketika batuk itu terjadi berulang-ulang, kita tidak bisa menahan untuk pipis. Pernah mboten batuk yang seperti itu? Yang terganggu tidak hanya kondisi tenggorokan dan kerongkongan kita, tapi orang yang mengalami batuk demikian, tubuh yang lain ikut terasa sakit. Kenapa terasa sakit? Karena kuatnya batuk, bahkan mengarah ke yang lain, tidak bisa tidur. Karena baru tidur, batuk, terbangun lagi. Itu tersiksanya orang yang batuk. Nah, kondisi yang disebut dengan ghamaratul maut. Jadi ghamaratil maut, fi ghamaratil maut, yaitu kondisi berarti gelap, dahsyat, sangat menyakitkan. Seluruh bagian tubuh kita, seluruh sendi kita terasa begitu sakitnya. Nah, ini keadaan sakaratul maut. Bahkan digambarkan kondisi yang gelap gulita, dahsyat, dan begitu beratnya sakaratul maut. Malaikat menampakkan ancaman kemurkaan dan siksaan. Bapak Ibu, ada yang takut dengan tindakan yang akan dilakukan dokter mboten? Ada beberapa di antaranya saya, Bapak Ibu. Kalau akan periksa darah, itu kan ada yang menggunakan suntikan ya. Ada yang menggunakan jarum nih biasanya. Cetek ngeten nggih. Ada kalanya dokter yang datang ketika posbindu itu ada yang menggunakan ballpointnya, jarumnya diletakkan di dalam pulpen, kemudian ditekankan ke jari, cetek, darah keluar. Ada kalanya tidak bawa pulpennya, langsung jarumnya dikeluarkan gitu. Langsung jarumnya ditunjukkan, dicubles. Tiba-tiba ketika jarumnya ditunjukkan, ini dereng dicubles ini, baru jarumnya dikeluarkan, sudah keringat dingin loh. Kata dokternya apa? Loh Pak, kok anyep gitu. Belum ini, baru ditunjukkan jarumnya. Maka keadaan orang yang sakaratul maut itu diantaranya Bapak Ibu, baru tahu malaikat yang datang itu kondisinya sudah terasa sangat ketakutan, belum dilakukan tindakan. Padahal ketika tadi dibaca apa yang dilakukan malaikat terhadap nyawa tersebut, diapakan oleh malaikatnya, begitu panjang. Jangan bayangkan, jangan nanti dibeguk ngoten. Napa istilahnya Mojokerto ini? Sami ya. Dibeguk itu dipukul bagian belakang punggung dengan keras. Ceguk. Nah, kalau di sini ceguk. Di Krian itu dibeguk.
Ada rasa yang kaget yang begitu menyakitkan. Sambil dipukul dikatakan, keluar nyawa ini. Nyawanya tidak mau keluar. Dipukul lagi, tidak mau keluar, dipukul lagi. Ini gambaran sakaratul maut. Awal malaikat datang sudah memberikan ancaman sebelum tindakan. Kemudian tubuh kita dipukul untuk mengeluarkan nyawa kita. Ada juga gambaran di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-50. Surat Al-Anfal ayat ke-50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Di dalam tafsir disampaikan, malaikat mencabut nyawa orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Oleh karena itu di dalam surat Al-An'am, di antaranya ulama menyampaikan ini adalah tindakan yang dilakukan kepada orang-orang kafir. Dan berita baiknya adalah kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga tentunya kita berharap tidak demikian yang dilakukan oleh malaikat. Orang-orang kafir dicabut nyawa mereka sambil wajahnya dipukul dan punggung mereka seperti yang disampaikan di dalam surat Al-An'am dalam keadaan qamaratil maut. Pukulan tersebut berarti penghinaan dan rasa sakit sebelum memasuki hukuman berikutnya. Jangan bayangkan. Jadi itu bukan hukuman, baru proses. Nyawa akan dikeluarkan dari tubuh. Setelah itu bersiap dengan hukuman berikutnya. Mari kita lihat juga di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat ke-27. Ayat ke-27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Pengulangan gambaran malaikat memukul orang kafir menegaskan kerasnya sakaratul maut bagi mereka. Ruh mereka terpaksa dicabut. Jangan bayangkan ini. Tafsir menyampaikan gambaran ketika orang-orang kafir itu ruhnya dicabut seperti besi berduri yang ditarik dari wol yang basah. Jadi seperti besi berduri yang ditarik dari kain wol yang basah. Gambarannya bisa kita lihat betapa menyakitkannya. Na'udzubillah. Sementara ya Allah, alangkah beruntungnya orang-orang beriman dan alangkah meruginya orang-orang kafir, atau justru mereka yang murtad yang keluar dari Islam. Mari kita lihat surat An-Nahl ayat ke-32. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-32. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik,
Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Saya ringkaskan apa yang ada di dalam tafsir. Yang pertama, kalimat thayyibin, artinya orang yang mensucikan jiwa dan mensucikan amalnya, baik jiwanya, baik amalnya. Malaikat menyambut bahagia, malaikat menenangkan. Yang tadi malaikat mengancam, yang ini malaikat menenangkan mereka dengan ucapan salam dan kegembiraan. Bahkan dianalogikan, kalau tadi orang-orang kafir seperti halnya jarum berduri atau besi yang banyak durinya dicabut dari kain wol yang basah, sementara bagi orang-orang mukmin yang mereka menjaga jiwanya, menjaga amalnya tetap baik, maka ruh dicabut dengan lembut seperti air mengalir keluar dari mulut kendi. Masya Allah. Seperti ketika kita menuangkan air dari teko. Nah, inilah kenapa penting sekali kita berusaha untuk menjaga kesucian jiwa kita dan kesucian amal kita, sehingga kita sekali lagi bermohon kepada Allah agar dimudahkan ketika sakaratul maut. Dan di sini Bapak Ibu dan hadirin, jangan sampai kemudian muncul penyesalan. Gambaran orang yang menghadapi kematian dan baru sadar akan kelalaiannya. Ia meminta kembali agar bisa berbuat baik, tetapi Allah menolaknya. Penyesalan saat sakaratul maut sudah tidak bermanfaat lagi. Sakaratul maut terjadi atas perintah Allah, bukan karena sebab alamiah semata. Di dalam kitab At-Tadhkirah, di antaranya tentang sakaratul maut, membahas salah seorang tokoh yang dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tetap baik sebagai seorang khalifah. Dilahirkan pada 17 Maret 763. Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah kelima, berusia 23 tahun saat dia duduk di takhta pada malam 15 September tahun 786. 23 tahun usia beliau ketika duduk sebagai khalifah. Malam itu sejuta bintang gilang gemilang, cerah dan terang. Bahkan menurut legenda, bulan nampak melengkung sebuah sabit indah di atas istana Al-Khut atau istana keabadian. Ketika salah seorang sahabat dan juga penasehat Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika suatu hari Khalifah meminta bantuan untuk mengambilkan air. Ketika kemudian Khalifah yang memiliki banyak kekayaan ini minta diambilkan air oleh Muhammad bin As-Samak atau Ibnu Samak. Beliau adalah salah seorang sahabat dan penasehat Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka sebelum diambilkan atau diberikan air itu, Khalifah Harun ar-Rasyid ditanya, "Ya Khalifah,
jika air yang tersisa di dunia hanya tinggal segelas air yang aku pegang ini, apa yang akan kau lakukan? Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, aku akan menukar air tersebut dengan setengah dari hartaku atau setengah dari duniaku. Ibnu Samak tersenyum, kemudian diberikan airnya. Maka setelah air diminum habis, ditanya lagi oleh Ibnu Samak, ya Khalifah, jika setelah engkau minum, lalu air yang ada di tubuhmu tidak bisa keluar, lalu apa yang akan engkau lakukan? Maka Khalifah menjawab, maka aku akan menukar dengan setengah lagi dari hartaku. Ibnu Samak menyampaikan, jika begitu, maka dunia tidaklah lebih dari seteguk air. Bapak Ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengajar di sekolah Belanda, sebagaimana kita ketahui. Kemudian ada salah seorang muridnya yang kentut, ya. Sehingga beliau menjelaskan tentang kentut, tetapi dikaitkan dengan pemahaman akan ketuhanan. Hari ini kita bisa minum dengan nyaman. Air yang ada di tubuh kita, kotoran yang ada di tubuh kita bisa keluar juga. Kita mengetahui saudara kita, atau mungkin kita pernah mengalami kondisi di mana kencing sulit. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita pernah kenal istilah anyang-anyangan, ya. Niku tasih anyang-anyangan. Sulit, terasa ingin pipis, ada air yang keluar tapi tidak bisa keluar. Bayangkan ketika semua harta yang kita miliki hanya sesaat kemudian hilang karena sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'id. Bismillah. An Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sarbata ma'in." Wa fil bab an Abi Hurairah qala Abu Isa hadha haditsus sahih gharib min hadzal wajh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jangan ingat-ingat ini. Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, artinya bagi Allah dunia ini dengan sayap nyamuk masih lebih berharga dan lebih berat sayap nyamuk. Begitu rendah dunia bagi seorang mukmin. Artinya sebagai seorang mukmin kita tidak boleh dikuasai oleh dunia, namun kita yang berusaha untuk menguasai dunia. Bukan digenggam oleh dunia, tapi menggenggam dunia. Di dalam kitab At-Tadhkirah kita juga menemukan sejarah atau kisah yang sama terkait dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Diriwayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ketika menderita sakit keras, dia mendatangkan seorang dokter dari Tus Persia. Dokter itu meminta supaya diperlihatkan kepadanya air seni ar-Rasyid
beserta air seni beberapa orang lainnya. Bapak Ibu di tahun itu kedokteran sudah bisa memperhitungkan seberapa keras sakit seseorang dari air seninya. Belum ada laboratorium seperti hari ini. Dokter meminta diperlihatkan air seni Harun ar-Rasyid beserta orang-orang sehat lainnya. Kemudian dia meneliti air seni yang berada di dalam botol yang disediakan. Ketika meneliti air seni ar-Rasyid, dokter menyampaikan, katakan kepada pemilik air seni ini supaya menulis surat wasiat. Sesungguhnya kekuatannya telah memudar, bangunan fisiknya telah runtuh. Ketika dokter hendak meneliti air seni lainnya, tiba-tiba terdengar seruan iqamat, maka dia pun pergi. Ternyata di sana Ar-Rasyid merasa putus asa terhadap kondisi dirinya sehingga bersenandung. Sungguh tabib dengan ketabibannya dan obatnya juga ternyata tak dapat menahan ajal manusia bila ia telah tiba. Kenapakah tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa, yang biasanya dapat dia sembuhkan seperti yang sudah dia lakukan? Ternyata memang semua akan mati, si pemberi obat dan yang diobati, si pengangkut obat dan si pembeli, dan yang menjualnya juga akan mati. Ar-Rasyid agaknya mendengar bahwa berita tentang kematiannya menggemparkan khalayak ramai, maka dia minta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi. Dan ternyata kedua pahanya lunglai, maka dia berkata, turunkan aku, benarlah orang yang gempar itu. Selanjutnya dia meminta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang paling baik baginya. Lalu dia perintahkan supaya digalikan kubur di depan tempat tidurnya. Dia pandangi bagian dalam kubur itu lalu berkata, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku pun telah hilang dariku. Dan pada malam itu Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia. Bapak, Ibu, hadirin sekali lagi terkait dengan bab sakaratul maut mengingatkan, sebagai penutup mari kita hitung harta kita, agar ketika kita kembali kepada Allah, kita tidak lagi bingung harus seperti apa. Kita pun bisa menghitung bahwa ini adalah harta yang benar-benar halal, dan kita bertaubat kepada Allah dari harta-harta yang tidak halal. Mari kita sama-sama mengingat peristiwa yang terjadi hari ini. Saudara-saudara kita yang di Sumatera dan Aceh, banyak berita yang mengulas bahwa yang menikmati kekayaan alam tersebut justru tidak berada di Indonesia dan tidak menjadi bagian korban yang sekarang mengalami kesusahan. Maka sekali lagi saya secara pribadi mengingatkan untuk mereka yang masih ingin kondisi sakaratulnya baik-baik saja, jika ada harta yang tertinggal di kita, harta yang tidak halal, maka kita tahu caranya bertaubat harus bagaimana. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.